syukur ayam. Jangan mau kalah sama ayam. Itu rasa syukur yang bertubi-tubi dari saya dan jarang-jarang dalam sebuah forum diingatkan kembali terkait dengan adab ya. Karena memang tagline kita itu dahulukan adab sebelum ilmu. Ya. Kur-kur. Dahulukan adab. Karena adab itu luar biasa. Sekarang yang banyak tercerabut dari pemuda itu justru adab. Pinter sih, tapi nggak jelas ya. Pinter sih, tapi nggak beradab. Ih, nauzubillah min dalik ya. Apa yang mau diharapkan dari pemuda pintar tapi nggak beradab? Ya, baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahagia banget saya berada di antara pemuda. Ini yang bikin wajah saya awet muda kali ya. Mungkin nggak ada yang nyangka kalau saya umur 39 tahun kan ya. Para akhwat-akhwat nggak usah minder ya. Aduh, ini pembicara kok wajahnya kayak 2 tahun di bawah saya gitu ya. Ya panggil saja nanti Kak Dok gitu ya, nggak usah manggil gimana-gimana biar kayak tetap muda. Oke, slide boleh dibantu share screen saya. Ini judulnya aja berondongan ya. Cinta, cita-cita, harapan, ekspektasi. Waduh, ini waktunya saya sampai jam berapa ini? Jam setengah jam 6. Ya, oke. Nanti mudah-mudahan jam 7 bisa selesai lah. Saya pengen nanti banyak ngobrolnya lah, setengah jam gitu ya. Oke, sudah di-share ya materinya ya. Nah, ini kenalin ya. Saya dan eh, kakak ketemu gede istilahnya aja dulu ya, karena kakak baru punya kakak setelah udah gede ya, dan itu dipertemukan lewat proposal. Nanti mungkin ada spoilernya juga nanti di sini kisah-kisahnya ya. Em, Semoga ya, apa yang saya sampaikan kali ini tuh sesuai ekspektasi ya. Ngomong-ngomong tentang ekspektasi, masing-masing kalian punya ekspektasi nanti dapat materi yang gimana-gimana. Kekuatan saya itu di storytelling. Jadi izinkan saya nanti membawakan beberapa macam kisah. Oke, di sini yang tadi sumber kur-kurnya mungkin bisa di-unmute dulu. Ya, boleh ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, natural ya, berasa kayak pagi beneran gitu ya. Eh, Oke, ya. Jadi em, perkenalkan itu saya dengan suami saya dan 3 anak ya. Tadi yang paling terakhir itu boneka, bukan anak. Takutnya tadi tuh kehitung ya. Jadi 3. Slide berikutnya. Oke. Di part-part awal ini saya akan berkisah tentang perjalanan cinta ya. Menemukan kesejatian cinta. Belum bergerak ya layarnya Kak Eva. Nah, ya di situ ya. Bisa baca di layar? Bisa ya. Ketika hati jatuh cinta. Iya Ya. bisa. Oke. Slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita masuk kepada puzzle rasa. Jadi setiap etape kehidupan kita itu pasti ada lah ya. Mulai dari TK, SD, SMP gitu ya. Saya ngerasa dulu yang saya ingat ya terkait dengan rasa ini, TK itu saya setiap pagi kalau saya datang duluan lagi main ayunan, sekolah belum masuk, itu sudah ada laki-laki itu yang ngejar-ngejar saya. Ini apaan sih? Bukan buat rebutan main ayunan gitu ya. Bahkan ada yang sampai kayak mau ngesun gitu ya. Saya nggak tahu itu zaman tahun saya TK tuh tahun 85-an ya. Kok udah bisa kayak gitu. Saya jadi yang saya lakukan adalah lari ke ruang guru. Terus pulangnya saya lapor ke ayah saya dan ayah saya cuma ketawa-ketawa aja. Gitu ya. Itu TK sedikit aja. SD saya ngelihat pasangan cowok cewek gitu. Itu SD ya, udah gandengan, udah mojok kayak gitu. Dan saya masih ih kok kayak gitu sih gitu ya. Perasaan saya kayak gitu. Jijai dulu bahasanya gitu ya, jijik layau gitu. SMP itu nggak terlalu banyak ya karena hormonal memang waktu itu secara naluri ya, secara secara medis memang hormonal bergejolak itu memang ketika sudah mulai ini ya balik ya. Dan usia balik itu ada teman saya itu yang kelas 4 kelas 5 itu sudah mulai balik. Nah, saya belum. Jadi kayaknya gejolak-gejolak rasa-rasa yang deg-deg ser gitu tuh masih belum ngeh gitu ya. Nah, SMP nih sudah mulai ya menuju ya. Saya menstruasi pertama kali itu SMP kelas 2. Termasuk agak telat ya. Makanya yang lain udah jatuh cinta saya masih nggak paham gitu ya. Bahkan teman saya tuh saya tanya gini ke saya,
San, emang kamu kalau nampil ke depan, nah ini kita sudah mulai berpikir tentang produktivitas ya. Ini pertanyaan teman saya waktu SMP. San, kamu kalau misalnya baca puisi ke depan, kan dulu sering ya pelajaran bahasa Indonesia, tampil ke depan ya, disuruh ngapain gitu, tampil ke depan. Kamu nggak malu apa? Malu sama siapa? Saya kira malu sama bu guru atau pak guru yang nanti kan ada nilainya gitu kan. Ya enggak, sama ya siapa yang misalnya kalau kita punya itu ya, kita suka sama seseorang gitu. Kan dia ngelihat kita tuh kayak apalagi kalau kita salah gitu kan. Kamu nggak malu apa gitu. Ya elah, saya kan belum pernah ngerasa suka atau jatuh cinta gimana-gimana. Jadi kayak enggak lah gitu ya. Jadi dengan mudahnya saya bilang enggak gitu loh. Dan akhirnya saya baru ngerasain sensasi itu ketika saya mulai dalam fase itu. Jadi itu fase SMA kayaknya ya, yang ketika saya presentasi bahasa Inggris, kalau ada salah-salahnya kepleset-keplesetnya, itu yang saya lihat, yang saya kepikiran itu, aduh, dia ngelihat performku bagus nggak ya, kayak gitu. Itu pertanyaan SMP itu terngiang ketika SMA. Oh ini yang dirasakan oleh teman-teman SMP saya yang mungkin sudah balik, yang udah merasakan getar-getar itu gitu ya. Ya saya agak telat aja sih, ya nggak apa-apa sih. Nah, di SMP itu tepatnya di kelas 2 ya. Saya mulai di iniin ihir ihir gitu ya. Masih ingat nggak zaman-zaman kalian SD SMP ya? Kalau ada yang kayak misalnya jatuh atau apa gitu kan nggak sengaja ketemu gimana gitu kan ihir gitu kan. Terus guru kadang juga ikut ngomporin gitu ya. Itu terjadi juga di masa SMP. Saya nggak tahu masa SMP kalian gitu juga nggak sih? Atau gara-gara online nggak pernah ngerasain kayak gitu? Masih sempet kan ya ngerasain kayak gitu kan sebelum online kan ya, sebelum apa pasukan pandemi menyerang. Oh masih sempat sempat ya lah. Jadi bisa ngerasain lah ya. Yang kadang iya kalau kita suka sama si itu gitu ya. Kadang kita tuh nggak suka sebenarnya, tapi digituin kan mangkel gitu. Aduh, digodainnya kok sama yang itu sih. Kenapa padahal pengennya yang itu gitu ya. Ya itu sensasi-sensasi yang cie-ciein gitu ya. Nah, di SMP tuh ngerasain itu dan tokoh yang dicie-ciein itu adalah tokoh yang waktu itu jadi public figure. Dia satu-satunya anak yang punya motor gede waktu itu di zamannya. Ya, bayangin ya, saya dulu di Dumai di komplek Pertamina, jadi memang homogen sih. Jadi orang-orangnya ya istilahnya kayak menengah ke atas karena pegawai Pertamina. Kalian tahu lah gimana ya Pertamina. Jadi kalau misalnya kita nggak sekelas, untungnya nggak pernah sekelas itu sudah Allah yang nyeting ya. Eh, kalau misalnya saya lagi di depan gitu ya, lagi presentasi apa, terus dia lewat gitu ya, pas nggak sengaja lewat gitu ya, udah satu kelas rame, ih, teret teret, motorku berbunyi, teret teret kayak gitu ya. Jadi saya kan antara seneng nggak seneng gitu kan ya, jadi perhatian gitu. Tapi waktu itu jatuhnya pada apa sih, nggak usah gitu-gitu dong gitu ya. Tapi nagih gitu kan, pengen digituin sebenarnya. Dan akhirnya berlanjutlah drama-drama yang kalau telepon gitu kan, eh ada PR nggak gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang basi banget gitu loh. Maksudnya, kamu ngapain aja di kelas ya gitu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang ya kita bisa tahu lah ini arahnya kemana. Atau yang sok-sok minjem minjem buku gitu kan? Emang kamu nggak punya bukunya? Ya punya sih, jujur banget sih gitu. Ya kayak gitulah drama itu ya. Dan tapi beranjak akhirnya kelas 3, eh, saya punya cita-cita kuat. Nah ini udah masuk tentang cita-cita ya. Ayah saya itu menajamkan cita-cita itu arahnya memang ke kedokteran ya, dokter. Untuk bisa jadi dokter, masuk di FK UNER, untuk bisa jadi dokter, kamu harus masuk di FK yang bagus. Nah, waktu itu FK UNER ya. Untuk bisa masuk di FK UNER, di breakdown lagi, masuknya di SMA favorit. Waktu itu SMA-nya udah yang dituju langsung SMA 5, SMA yang terbaik sedunia dan seakhirat enggak ya? Itu di Surabaya SMA yang paling bagus itu SMA 5 ya dulu. Tapi ini kalau suami saya dengar nanti mungkin nggak setuju ya, karena suami saya di SMA 2, di sebelahnya SMA 5 ya. Jadi enak aja SMA 2 yang paling bagus gitu ya. Nah, eh, cita-cita kecil itu kan breakdown dari cita-cita duniawi ya. Itu tuh terus dihembuskan terus. Maka untuk bisa masuk ke SMA 5 berarti NEMmu dan NEM ya istilahnya dulu ya. Nilai Eptanas murni. Dulu istilahnya begitu. Ujian sekarang UN lah ya. Itu harus bagus ya kan? Karena kita bersaing untuk masuk ke SMA favorit. Ya, bisa dipahami ya cerita itu. Nah, akhirnya, waduh, ini berarti nggak boleh nih ada urusan menye-menye kayak gini gitu kan ya. Akhirnya saya mencanangkan hashtag lupus. Dulu ada tokoh, siapa yang masih yang masih bisa tahu tentang kisah lupus. Dulu itu tokoh kalau catatan si boy, aduh kita kelihatan banget ya. Saya tuh seangkatan sama Dilan loh ya. Makanya kemarin saya nggak butuh untuk melihat film di bioskop tentang Dilan karena ya itu teman saya sebangku gitu ya. Tahun 98 kan ya itu ya. Jadi lupus itu terkenal covernya itu kayak ada cowok gondrong dikit gitu ya terus sama sukanya apa makan permen karet gitu. Dan itu kayak dambaan cewek-cewek lah karena dia orangnya cool, ganteng gitu ya, aktif di mana-mana, gaul gitu.
Dan saya pakai istilah lupus itu, tahu nggak kepanjangannya apa? Lupakan urusan pacar untuk sementara. Kalian boleh loh pakai hashtag ini, meskipun itu hashtag zaman tahun 98-an ya. Ini masih make sense lah ya buat kita yang jomblo until sah. Oke? Ya, jadi lupakan urusan pacar untuk sementara. Sebentar aja kok. Sebentar aja, nggak lama-lama kok gitu ya. Saya berpikirnya dulu sampai nanti SMA. Saya sampai nembus SMA, nanti baru saya pacaran gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang live group, live online hari ini ya. Nanti ternyata itu langsung dijadikan kesimpulan gitu ya. Nah, jadi ceritanya saya berpikir begitu. Yang penting ini saya masuk SMA 5 dulu gitu. Itulah salah satu insight kenapa kita butuh membreakdown cita-cita besar menjadi cita-cita kecil. Karena kalau cita-cita besar tuh langsung kayak aduh kayak punduk merindukan bulan gitu ya. Apa sih kurcaci merindukan bulan itu jauh banget, untouchable gitu ya. Tapi kalau dipotong jadi kecil-kecil, etape kecil-kecil itu, oh ya minimal itu dulu, oh, gitu. Nanti habis ini baru nargetin lagi. Tapi kita udah punya big picture-nya. Saya dulu targetnya yaudah yang penting masuk SMA 5 dulu. Gitu. Nanti kalau udah itu udah aman, sabu aman pertama, nanti bolehlah pacaran kayak gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita saya diizinkan Allah masuk ke SMA 5 ya. Alhamdulillah ya. Kemudian harus berangkatlah, terbanglah saya dari Dumai ke Surabaya. Dumai itu di Riau ya. Atau mungkin ada yang ke skip tadi ya, Dumai itu di mana gitu. Nah, ada scene yang menurut saya agak menarik di sini ya, dan ini tidak terlupakan ya. Mungkin ini karena korban film juga ya. Hati-hati dengan keseringan nonton film, drakor dan segala macam. Kadang akhirnya itu menjadi kayak alam bawah sadar ya, yang menjadi alam bawah sadar yang secara tidak langsung itu menjadikan standar kita. Yang kalau misalnya kita lagi bawa buku gitu ya ke susu-susu terus jatuh brek gara-gara ada mau ketemu apa namanya kesenggol sama cowok gitu kan. Terus kita pas ngambil buku gitu ya, kita ngeliat kan, kita berharapnya kan cowoknya ganteng gitu kan ya. Ya elah, ya kok gini sih gitu ya. Itu kan drama banget gitu loh. Itu kan secara tidak langsung kita kan sudah tertibugoh gitu ya, sudah terwarnai oleh nilai-nilai di sinetron itu gitu. Makanya sampai guyonan itu Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Karena emang ngeri gitu ya, sinetron, enggak hanya sinetron ya, drakon rajim gitu. Karena uh, secara tidak langsung itu kayak menjadikan ada harapan-harapan palsu gitu di situ ya, yang bisa menemukan cinta sejati dari hal-hal yang kayak gitu ya. Padahal sebenarnya ya ya itu cuma bualan aja gitu ya. Ditepak-tepak no gitu ya. Yang kalau mau kepleset ada yang nampani gitu ya. Kita kepleset aja. Kok nggak ada yang bantuin ya? Kok nggak ada yang megangin gitu ya. Kadang kita berharap-harap yang itu nggak penting gitu loh sebenarnya ya. Balik lagi waktu di airport ya, di apa dari Dumai mau ke Surabaya itu, waktu pas mau berangkat di rumah itu bandaranya cuma satu dan penerbangan itu seminggu cuma 2 kali, jarang banget, dan sepi lah ya, yang bisa naik pesawat ke luar kota itu juga jarang lah, keperluannya untuk jarang lah, mereka semua ya berada di Dumai itu. Nah, ketika saya di airport menunggu pesawat berangkat, itu tuh si motor gede itu ya, si pemilik motor gede itu datang ya, kemudian dia standby di lantai 2. Saya di lantai 1 itu bisa melihat dengan jelas dia berdiri di atas. Karena situasinya seperti itu ya, saya yakin bahwa beliau datang hanya untuk saya. Karena nggak ada lagi teman-teman SMP-nya, dia ngapain nongkrong di situ gitu. Bandara itu jauh dari perumahan, dari kompleks Pertamina itu jauh. Jadi saya bisa memastikan dia datang untuk saya. Ya. Dia kan, pikiran saya berpikir nanti dia akan turun mengucapkan sesuatu. Karena kan ini udah detik-detik terakhir kan, saya mau pergi ke tanah Jawa, jauh nih ya, ini kesempatan terakhir. Dan lagi-lagi ini korban film kan, nanti dia pasti akan ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu, atau bunga lah, atau apalah gitu kan ya. Dan ternyata saya tunggu gitu kan, pura-pura lihat atas apa gimana, tapi kok dia tetap masih di situ, tidak beranjak gitu ya, sampai ada bunyi seperti ini. Ting tong, pesawat menuju ke Jakarta akan segera berangkat. Mohon dipersiapkan, gitu-gitulah ya. Jadi kan sudah bisa membayangkan ini sudah boarding gitu ya. Ya, ambil tas gitu kan. Saya berharap ini harusnya turun ya, harusnya turun, SIM-nya turun harusnya. Enggak gitu kan. Sampai saya keluar dari pintu gitu ya, menuju ke petugas, dicek tiketnya udah baba-baba. Dia tetap enggak, kan berharap ada ini, Sania, Sania, Sania gitu. Dia manggil gitu ya. Enggak ternyata. Ya, sampai akhirnya naik pesawat gitu ya. Ya, salah satu wajah yang saya cari pastinya ayah saya, mama saya, karena saya nggak pernah pisah jauh ya dari keluarga. Uh, dan selain itu yang saya lihat juga pemuda itu ya.
di mana dia? Dia kirain dia akan mengejar atau apa gitu ya. Ternyata ya elah, ya udah cuma gitu doang. Ya elah, segitu juga nyalinya gitu ya. Cuma segitu aja nyalinya gitu. Udah singkat cerita sampai masuk di SMA 5 bla bla bla, saya bertemulah ceritanya tersesat di jalan kebenaran. Terdampar di pulau kebaikan. Saya diperkenalkan dengan kakak-kakak SKI ya, kerohanian Islam atau rohis ya istilahnya. Saya dulu masih imut, lucu dan menggemaskan gitu ya, belum berhijab ya. Jadi masih bandel banget lah gitu. Dan apa ya? Tapi Allah yang menjaga ya, sampai saya merasa ada penjagaan itu ya lewat hamba-hambanya yang penyayang. Kakak-kakak saya tuh begitu menyayangi saya ya, begitu mencintai saya. Kalau cerita tentang hijab itu mereka bisa sampai nangis ya. Dan saya cuma di pojokan sama batin gini, ngapain sih kakak-kakak ini lebay deh. Dia bukan kakak aku bukan adik dia. Kenapa harus gitu banget sih berharap aku pakai jilbab? Terus emang untung buat dia apa gitu kan? Itu pergolakan batin ya. Kayaknya apa-apa dikit-dikit hijab, dikit-dikit jilbab gitu kan. Aduh, padahal kan proses seseorang nggak bisa dipaksa dong kayak gitu-gitulah ya. Dan singkat cerita sampai ada sebuah materi yang judulnya All About Love gitu kan. Nah itu rasanya kayak, wih ini keren nih. Ini saatnya saya berburu ilmu gitu ya, karena saya berpikir akan dapat tips and trick cara pacaran yang Islami. Itu kan saya punya target kan, SMP belum bisa, SMA harus jadi gitu kan ya. Itu kan sereceh itu impian saya ya. SMP, SMA harus jadian gitu. Jadi itulah kalau kita nggak punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu, ya kita akan tenggelam dengan cita-cita receh kita. Kalian tahu doa saya waktu SMP, SD itu ya. Ya Allah, mancungkanlah hidupku, ya Allah. Ya Allah, tinggikanlah badanku. Ya Allah, gitu. Dan sederetan doa-doa fisik lainnya gitu kan. Itu kayak, karena saya imut ya, ini karena nggak kelihatan aja kalau online ya. Saya kalau di depan teman-teman gitu, saya sempat bilang gini ya, ini saya udah berdiri ya teman-teman, gitu ya, biar nunjukin kalau saya tuh udah segini, udah mentok badannya gitu. Jadi apa namanya, doa-doanya seputar itu. Nggak ada yang visi misi yang ya Allah jadikanlah dakwah ini berkah gitu-gitu ya, nggak ada lah kepikiran gitu. Nah, sampai akhirnya waktu pas materi itu ya udah apa namanya udah semangat banget gitu. Tiba-tiba dinyanyiin lagu yang nasyid yang tadi itu. Jadi nasyid yang kalian dengarkan tadi itu adalah nasyid jam di era tahun 95 98-an ya. Kalian bisa dibayangkan ya betapa oldnya itu. Tapi tadi ketika saya play lagi, gemuruh rasanya, getar rasanya saat tahun 98 itu kerasa sekali. Nanti kalian dengerin liriknya banget banget gitu ya, itu tuh masya Allah ya, ini udah pertanda nih, ini maksudnya apa nih, ini maksudnya apa nih, pacaran nggak boleh gitu. Jadi saya nggak pernah tahu bahwa pacaran itu boleh apa enggak, tuh nggak pernah, saya berpikirnya boleh gitu kan ya. Dan sampai akhirnya di penghujung acara, akhirnya sesi tanya jawab gitu kan, ketika dibilang jadi pacaran ini bener boleh apa enggak gitu kan, kan biasanya kan pemateri kan nggak langsung bilang haram gitu kan, cuma arah-arahnya kok udah kayak nggak boleh gitu kan. Nah, udah begitu ada sesi tanya jawab itu kan, saya langsung nyenggol kanan kiri kan, ayo ayo kalian kalian emang terima nih bahwa pacaran tuh nggak dibolehin. Saya yakin teman-teman saya juga pada pengen pacaran juga gitu kan. Dan begitu sesi tanya jawab tuh nggak ada yang berani nanya gitu, zing gitu. Saya pikir bakal ada yang akan protes atau akan ada tanya balik atau bagaimana kita berargumentasi bagaimana bagaimana, nggak ada gitu. Ayo kali, soalnya tadi selama materi itu mereka kayak gini, ekstrim ekstrim fanatik nih, SKI fanatik kayak gitu, pada pada menunjukkan raut-raut yang kayaknya sepadan lah sama saya gitu. Dan karena nggak ada yang tanya, akhirnya saya tanya. Saya ingat banget ya pertanyaan itu saya tujukan kepada dokter Ana. Sekarang yang ujung-ujungnya nanti beberapa tahun kemudian beliau jadi murabi saya. Beliau yang mempertemukan saya dengan suami saya yang sekarang gitu ya. Bayangin ya Allah, dulu orang itu yang saya cerca di depan itu ya. Saya bilang gitu, bagaimana mungkin kita bisa menikah dengan orang yang tidak kita kenal? Itu kan kayak memilih kucing dalam karung, bayangin ya. Itu pertanyaan tahun berapa itu, tahun 98, belasan tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu bahkan ya. Tapi saya ingat etape itu gitu. Dan setiap pertanyaan saya selalu dijawab. Dan yang bikin makjub lagi adalah, siapa bilang saya sendiri menikah tanpa pacaran? Itu rasanya jelek gitu kan. Saya merasa kayak nggak mungkin lah, nggak mungkin. Itu kayak oke, okay, baiklah, di sini tuh masih masih bergemuruh ya, masih nggak terima. Tapi setiap yang saya tanyakan dijawab dengan, terus yang lain sampai gini, ya udahlah, ya udahlah. Jadi kita nggak bisa, udah kalah aja lah gitu ya. Ya udah, kayak saya menganggap itu sebagai sebuah perdebatan yang ini harus dikalahkan gitu ya. Tapi ya udahlah, gimana Dek Sania sudah puas dengan jawabannya? Ya udah cuma ngangguk gitu aja tapi dengan wajah yang
gimana lah gitu. Sepulang dari acara kajian itu, saya bertanya kepada beberapa orang, ke guru agama, ke ulama, ke ustadz dan segala macam, cari buku atau segala macam. Yang intinya saya mengejar sebenarnya pacaran itu boleh apa enggak. Saya berpikir ini perbedaan pendapat saja gitu ya. Itu kan pendapatnya Dokter Ana sebagai pengisi acara. Bisa jadi pendapat pengisi acara yang lain belum tentu sama. Saya cari lah sampai akhirnya ketika ada yang menjawab bahwa pacaran itu boleh ya. Kalau nggak salah guru agama bilang boleh asal ya lihat rambu-rambunya gitu. Ketika ada yang membolehkan, itu entah kenapa perasaan saya nggak nyaman. Ih kok boleh ya tapi ya, kok nggak nyaman ya gitu. Nanya lagi. Tapi begitu ketemu yang nggak ngebolehin, ya nggak asik banget sih Islam gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu sebuah selebaran di apa di Mading gitu ya. Intinya tentang fitrah manusia dan seterusnya, detail banget di situ. Dan saya ngeh banget ya bahwa cinta sejati itu ya 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 bersama Allah gitu. Ah, dan Allah itu tahu letupan rasa itu. Allah yang menghadirkan rasa itu. Cuma kata kuncinya adalah bagaimana kita mengelolanya. Agar hidup kita tetap produktif. Agar hidup kita tidak dihabiskan untuk romantisme yang romantis picisan gitu. Kalian tahu nggak dialog-dialog orang pacaran kan biasanya kayak gini kan? Lu dari mana aja dari pagi sampai sore gue telepon gak diangkat. Ya biasalah gue nemenin pacar gue yang nge-mall, biasalah belanja gitu. Ih mau maunya lu ya? Ya kan dia pacar gue gitu. Eh, Dialog-dialog kayak gitu kan lumrah ya. Bayangin ya, saya termasuk orang yang jeli untuk hal-hal yang detail. Minimal ini untuk bahan untuk menguatkan saya ya. Lu mau maunya sih kayak gitu ya, kadang bawain belanja kayak gitu kan, atau nemenin, nungguin, atau raktir lah gitu ya. Itu kan sebuah amal-amal solih sebenarnya ya. Membantu orang, menemani seseorang menyelesaikan urusannya gitu kan. Itu kok mau dibingkai dengan amal solih. Tapi ternyata alasannya apa? Karena dia pacar gue gitu ya. Bukan karena, ini karena Allah bukan gitu ya. Itu kan rasanya kayak, aduh sudah ada sirik-sirik kecil nggak sih itu kayak gitu? Ya, terserah kalau ada dia mikirnya, ih lebay banget mikirnya, masa gini dihubungkan sama syirik. Iya, syirik kan artinya menduakan dia, ya, dia yang D-nya besar. Belum lagi kalau lagu-lagu ini ya, ini lagu-lagu di zaman saya, lagunya Fatur ya. Lagunya ini. Akan ku berikan semua untukmu, ya. Akan ku lakukan semua untukmu. Mu-nya di situ M-nya kecil apa besar? Tulis di chat dong. Di lagu-lagu yang roman-roman picisan kayak gitu loh. Atau punya Dewa 19 ya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu gitu kan. Kecil kan? Berarti makhluk kan ya. Terus kalau itu akan kulakukan semuanya untukmu. Terus Allah lu taruh mana gitu ya. Terus bagiannya Allah seberapa gitu kan. Itu uh, itu dialog-dialog debat dalam jiwa saya gitu kan. Ya iya ya. Jadi kayak kan memang manis ya, seliweran di sana sini gitu ya. Apalagi kalau Sweet Seventeen yang satunya udah dijemput sama pacarnya, pulang dianterin pacarnya gitu kayak, ih keren banget ya, enak banget ya gitu ya. Padahal itu nggak di medsos ya. Sekarang apalagi kalau medsos kan ini seneng banget ya. Kita dilihat foto yang ada cuma ini tangannya cowok, ini tangannya cewek gitu aja udah rasanya gitu kan, udah kayak gitu. Dulu nggak ada medsos gitu ya, nggak ada yang bikin kita sirik, julid kayak gimana gimana. Itu aja godaannya udah kayak gitu. Dan saya merasa lagi-lagi ini pertolongan Allah, penjagaan Allah buat saya. Ya, jadi bisa jadi inilah wujud dari doa-doa orang tua kita di tengah sepinya, di antara sujud-sujudnya yang panjang begitu ya. Jadi kalau yang masih merasa bahwa orang tuaku gitu-gitu aja, orang tuaku biasanya marah-marah aja, orang tuaku kolot, orang tuaku nggak ngerti aku, orang tuaku nggak ngenakin banget gitu ya. Banyak hal persembahan orang tua, hadiah-hadiah orang tua yang justru itu menyelamatkan kita tanpa kita sadari. Ya. Balik lagi ke cerita tadi ya. eh Apa ya, sampai akhirnya saya memutuskan bahwa oke, baiklah, Bismillah, semoga Allah jaga saya sampai saya nanti bertemu dengan pangeran berkuda putih di saat yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat kayak gitu. Itu pergolakan kelas 1 atau kelas 2 ya. Udah mulailah eh, panas tuh ya. Sebut saja ketua MPK, ketua OSIS, ketua Sekbid 1, itu termasuk orang di jadat pemuda yang antri ya, antri buat nembak saya gitu ya, dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai macam pendekatannya. Ada yang karakternya alim, ada yang karakternya koboi, ada yang karakternya preman gitu ya. Ketika saya jalan melintasi tengah lapangan upacara, terus dia langsung pakai mata hitam ya, menggerakkan teman-temannya, minggir minggir semuanya, minggir semua ya, Sania mau lewat, Sania mau lewat. Bayangin itu, saya udah dikenal sebagai aktivis FKI waktu itu ya, dan udah jilbaban ya, singkat cerita udah jilbaban itu hampir orang-orang tuh tahu kan, ih
ini kok kayak gini gitu kan, aktivis SKI tapi kok di sekitarnya para pemuda-pemuda kayak gitu ya. Dan luar biasa ya, apa, salah satu kelemahan saya juga di bab hati itu. Slide berikutnya ya. Kita akan diuji Allah dengan ujian yang sama hingga kita berhasil melewatinya. Ini dari almarhum Ustadz Ahmad Abdullah. Dan saya merasakan itu ya. Ketika saya berhasil melewati ujian yang ini gitu ya. Nanti di kelas berikutnya gitu ada ujian yang lagi yang seputar ini juga. Ya gimana enggak ya, para pemuda itu yang ketua OSIS misalnya. Itu di antara uh, trendsetter ya beliau itu ya. Sampai adik-adik kelas itu pada ke saya gitu kan. Mbak Nia tolong kenalin dong aku sama Mas itu. Aduh, cute banget sih orangnya gitu ya. Dan saya cuma bisa batin, ya elah gimana aku bisa ngenalin ke kamu, oh dia lo lagi PDKT ke aku ya gitu loh ya. Jadi di tengah dia itu sebagai orang, dia adalah orang yang digandrungi oleh para cewek-cewek gitu. Dan saya kan berusaha untuk enggak tetap lurus, tetap teguh ya, tidak pacaran, no pacaran gitu ya. Tetap menjaga prinsip gitu. Tapi ya namanya teman sekelas ya, 3 orang yang saya sebutkan tadi, pejabat teras di SMA 5 waktu itu tuh teman sekelas saya. Dan mereka tuh sampai ada yang kayak, aku anterin ya, atau pas waktu suatu saat ya, ini yang saya ingat juga ya, scene seperti ini, karena ini dialog hati yang luar biasa ya. Bisa jadi mungkin di antara kalian ada yang diuji atau yang punya kelemahan di masalah bab VMG ya, virus merah jambu ya, itu terkenal ya, hashtag VMG itu ya. Jadi waktu saya sakit dan saya izin ke jam pelajaran, izin ke guru, Bu, izin saya mau ke rumah sakit gitu ya. Dulu kan nggak ada sepeda motor atau apa, saya naik bemo. Ya. Ketika saya izin keluar, kemudian disusul lagi di lorong tuh ya, di lorong sekolah. Kemudian dia lari gitu. San, kamu mau kemana? Guys ya. Saya jawab, mau ke rumah sakit. Kamu sakit? Aku antar ya. Naik sepeda motor. Hmm, bayangin ya. Kan lagi sakit ya. Ini kan darurat gitu. Kalau saya naik bemo, opernya 2 kali gitu kan. Terus nanti lama, nunggu bemonya lama, berkutat dengan sebelah kanan kiri berbau kelek, ketek gitu kan ya. Uh, terus nanti ketinggalan pelajaran lama. Kalau naik sepeda motor kan mungkin prosesnya bisa lebih cepat, jadi nggak ketinggalan pelajaran gitu kan. Nah itu setan banget tuh. Ya. Promotornya setan banget gitu kan. Udah terima aja. Darurat, darurat. Nggak sering-sering juga kan ini, kalau nggak sakit juga kamu nggak akan terima kok gitu kan. Terus kalian tahu saya jawab apa? Coba tebak. Saya cuma bisa lihat senyumnya Mbak Asia tok gitu ya. Gas, gas apaan nih? Tidak terima. Wah, Zakiatul Wahidah. Ini kan ini sinetron pembawa berkah nih kali ya. Ya, ya ayo warga langit. Ya, baik. Saya bilang, aduh terima nggak ya, terima nggak ya? Ya udah deh, ya udah. Ya jawaban saya, aku naik bemo aja. Cie, aduh, aduh, Hadisan, kamu yakin dengan keputusanmu gitu ya? Kalian tahu ya, uh, bilang naik bemo tuh rasanya kayak kayak sok-sok dikuat-kuatin gitu loh. Ya. Dan bayangin ya, kayaknya sok kuat ya. Orang berpikirnya pakai, ini akhwat solihah banget nih, akhwat tulen banget, muslimah keren banget ya. Tapi tahukah kalian apa yang berkecamuk di dalam pikiran saya? Saya berharap dia masih kayak gini loh. Udahlah nggak apa-apa, ayo aku anterin dia gitu. Saya berharap dia akan masih maksa kayak gitu. Ternyata kok enggak ya. Oh ya udah kalau gitu kan. Terus ya udah, assalamualaikum gitu kan. Udah kan saya balik menuju ke gerbang gitu kan. Kan saya masih berharap tuh ya dia, kamu yakin kamu nggak mau antar gitu ya. Jadi bayangin ya, coba ya, itu saya dulu track record itu sebagai seorang ketua SKI keputrian gitu ya. Jadi saya berpikir dia akan memanggil, terus pas saya lihat ke belakang, oh nggak ada ya, dia udah balik ke kelas gitu ya. Oh ya udahlah. Nah terus nunggu bemo kan di depan gerbang gitu ya. Itu waktu nunggu bemo nggak dapat dapat kan, tuh kan nggak dapat dapat kan, udah jam berapa nih gitu kan, nanti 1 tuh kan rumah sakitnya bla 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 gitu. Terus tuh kan kalau tahu gitu tadi harusnya terima aja. Aduh, ini kan darurat. Nah, itu bayangin ya, dalam kondisi kayak gitu tuh masih berkecamuk. Setan tuh nggak akan tinggal diam. Jadi ketika kamu menolak kemungkaran, menolak hawa-hawa kemaksiatan sekali, itu nggak cukup. Kan nanti akan selalu ada nanti ya, alasan apalah, kesandung apalah yang akhirnya jadi lebih sulit lah gitu kan. Coba tadi kamu kayak gitu. Gitu. Dan di gerbang itu ya, lagi-lagi saya masih ngeliat kali aja dia nyusul ke sini gitu kan ya, menawarkan bantuan yang sama. Enggak ternyata ya. Jadi jangan dikira gitu ya, akhwat-akhwat yang berjilbab lebar itu, dia mah udah alim sejak lahir, dia mah kodratnya emang udah aman ya, secara jiwa, fitrah, dan penjagaan gitu. Nonsense gitu ya. Kita semua punya ujiannya sendiri-sendiri untuk menjadi orang yang terjaga ya di hadapan Allah. Ya, jadi itu sekilas ceritanya sampai akhirnya nggak lama kemudian itu ya.
yang pemuda motor gede tadi menuliskan surat ya. Dulu kagak ada main BBM, HP. Dulu yang ada pager. Tahu nggak pager? Kecil ini ya, 7 kali 3 cm pager. Jadi ada hurufnya itu nanti kalau udah lebih karakternya berapa itu udah nggak bisa ya. Jadi bunyinya cuma titit titit gitu. Itu udah keren banget udah punya pager tuh ya. Ya, mengirimkan surat begitu saya buka ya tulisannya wahai bidadari. Waduh, melayang saya. Terus saya mikir gini, ya intinya singkat cerita dia nembak saya gitu. Saya mikir gini, ya elah lu nembak telat mah. Aku udah dapat materi tentang cinta dalam Islam bla bla bla. Aduh, kenapa nggak dari dulu sih? Gini kan nggak rasa nggak bisa ngericipin rasanya pacaran gimana. Kalau udah tahu gini kan jadi dosa saya. Kalau dulu kan nggak tahu gitu kan. Nah, hati-hati ya dengan berlindung dari rasa tidak tahu. Ini kata-kata majleb bisa kalian catat ya. Hati-hati bisa jadi mungkin bukan tidak tahu. Beda loh tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu. Beda loh tidak tahu dengan nggak mau tahu. Oke? Okay? Jadi nggak ada alasan ya. Nggak usah banyak-banyak ngaji, nggak usah sering-sering ikut daurah, nggak usah ikut sering-sering kajian, apalagi singkap selimut. Aduh, gitu kan? Nanti kamu semakin banyak tahu, semakin terbatasi gerakmu. Wah, itu mindset yang hati-hati sekali ya. Karena kan memang semakin banyak tahu akhirnya semakin harus dilakoni kan gitu kan. Tapi justru disitulah keberkahannya. Ini juga menjadi pemicu semangat ya. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, ada salah satu hadiah dari Allah selain pahala. Kalau pahala udah jelas lah ya, pemberat amal di surga gitu ya. Ini yang luar biasa ya. Ketika kita melakukan sebuah amal solih, maka akan Allah mudahkan melakukan amal solih yang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih keberatan tahajud, masih ada yang mau ngeluarin infak 2.000 itu agak berat karena memang kita dengan segala keterbatasannya. Lakukan aja amal solih yang kalian bisa dulu. Coba aja ajak dulu di situ. Ya, yang ngingetin teman-teman kajian. Jadi pokoknya kalau masih bisa nyari situ kayak Mbak Asiyah tadi sebagai MC gitu ya. Itu solih gitu ya. Udah ajakin gitu sambil berdoa dimudahkan dibukakan amal-amal solih yang lainnya gitu. Ya. Baik, slide berikutnya. Sambil nunggu slide berikutnya ya. Tadi yang ya jadi akhirnya saya harus menolak ya menuliskan bahwa mohon maaf ya istilahnya kamu terlambat. Dia menanyakan apakah ada yang lain di sana? Ada gitu ya. Dia yang menciptakan saya. Aduh gitu kan. Maksudnya saingannya itu bukan manusia lain, bukan cowok lain gitu ya, tapi ada Allah di situ ya. Ada Allah yang maha cemburu gitu. Ya, bukan berarti saya tidak kepikiran ya apa namanya telepon enggak dulu zamannya telepon ya telepon enggak atau misalnya kok hal ini dia nggak telepon ya kayak gitu-gitu loh. Jadi meskipun saya ini nggak pacaran tapi godaan-godaan itu akan selalu ada gitu ya yang diingetin apalah yang apa yang dia suka ngasih apa gitu ya. Ini nggak pacaran tapi saya merasakan susahnya untuk menjaga hati. Saya cuma berpikir gini, apalagi kalau saya jadian ya, ini saya nggak jadian, saya bukan pacarnya siapa-siapa aja, saya ngerasa kayak, aduh ini gundah gulana. Yang waktunya mau wudhu gitu ya, wajah dia tiba-tiba ada di genangan air itu gitu ya. Aduh parah ya. Yang waktunya saya Allahu Akbar, Robbi, Robbi fili warhamni, saking ini padahal kondisinya lagi kayak gini ya, tapi doanya apa gitu ya, sampai lupa rokaat gitu ya. Yang harusnya inget dia, D-nya besar, itu yang kepikiran D-nya kecil. Itu kan bukannya kita sudah menduakan Allah gitu ya itu kan jadi udah ya Allah ini kayak udah nggak bener lah gitu ya sampai akhirnya deng-dengannya ini salah satu juga scene yang saya ingat adalah ketika saya mau SNPTN ya itu kan pertempuran besar ya bagi seorang anak SMA karena saya punya target masuk SMA masuk ke FK UNER gitu ya ini harus lolos gitu ya dan itu cita-cita mulia harus ditempuh dengan cara yang mulia. Nah, saya suka dengan kata-kata ini ya. Ini tidak hanya tentang studi, bisa juga terkait dengan pernikahan ya. Kesucian cita-cita menuntut kesucian cara dalam merealisasikannya. Membentuk rumah tangga sakinah warohmah itu kan mulia nggak? Cita-cita mulia nggak? Iya. Cita-cita yang suci nggak? Iya. Tapi jangan kau kotori dengan cara-cara yang tidak suci. Maka kesucian cita menuntut kesucian cara dalam merealisasikannya. Bahkan kita pengen anak kita seperti apa, itu dimulai dari bagaimana kita memilih pasangan kita. Proses kita memilih bertemu dengan pasangan kita itu Allah uji di situ, Allah lihat di situ. Allah lihat prosesnya mulai dari kita start gitu. Jadi selamat menjaga cinta agar tetap utuh ya. Sampai waktu itu saya besoknya ujian PTN, saya niatkan telepon waktu itu ke beliau ya, ke cowok yang apa namanya yang sempat ini ya
Di antara tiga itu, ini yang termasuk juara bertahan. Karena yang satunya akhirnya kecelakaan saat dia nganterin guru ngaji pulang pulang, kemudian kecelakaan dan apa namanya meninggal ya. Ya, silakan Kak Hilma. Saya sampai bilang begini, mohon maaf ya, saya merasa kayak ada sesuatu yang nggak beres di antara kita. Ya, meskipun ini nggak pacaran ya, tapi ada sesuatu yang nggak beres dan harus saya putus. Saya nggak pengen itu menodai proses perjuangan saya gitu. Saya kira cukup di sini dan saya harus sangat-sangat membatasi gitu ya. Bukan berarti memutus persaudaraan, tapi saya yakin kamu tahu, aku yakin kamu tahu tentang prinsip yang saya ini. Sering diskusi dulu, sering diskusi, sering konsul apalah gitu ya. Dan tahu nggak, udah menegaskan begitu ya. Ada kata-kata dia yang bikin saya hampir luruh saat itu ya. Dia bilang gini, kamu sih San, jadi cewek baik banget gitu. Bayangin ya, itu udah berusaha tegas, digituin gitu kan rasanya kayak, aduh, nyes banget sih rasanya gitu. Tapi udah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya udah ya, saya nggak mau lama-lama, saya minta maaf, mohon doanya, besok kita sama-sama berjuang SNPTN. Selamat buat kamu juga ya, semoga diberikan yang terbaik gitu. Udah tutup, dan setelah tutup telepon itu, tidak pernah ada pembicaraan sama sekali, dan saya menghargai laki-laki ini ya, sosok laki-laki ini yang bukan aktivis SKI, bukan aktivis Rohis, tapi dia benar-benar menjaga keputusan keputusan dari saya, dan saya minta maaf untuk itu. Sampai kapanpun dia berusaha untuk menjaga ya, biasanya kan kadang telepon atau apa gitu ya, dia udah menjaga sekali gitu ya. Jadi ini ya pesan moral buat cewek maupun cowok, terutama cewek ya, bisa kok gitu ya, yuk bisa yuk. Kadang kita, aku nggak bisa lepas dari dia tuh terlalu baik buat aku, dia dia udah ngingetin aku tahajud, dia udah ngingetin aku untuk jadi lebih baik, bla bla bla. Bisa kok ya. Tinggal keputusan kita aja, kita mau nggak mulainya gitu ya. Itu ya, silahkan di play lagunya tadi, mudah-mudahan keluar suaranya yang tadi dilanjutkan, Langgam Kenangan Muda. Kini harus memilih antara sahabat dan rohnya terkasih. Sahabat lama pun kini ditinggalkan. Cinta suci hanyalah milik Tuhan. Sendang hilang susah wis marirat meriang panyune bening nyenyeger hati mugerah lali mring Allah kang suci. Aduh segere panyune ing sendang hilang susah wis marirak meriang panyune bening nyenyeger hati dugerah lali mring Allah kang suci. Allah 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 Allah. Part ini yang saya suka habis ini ya, bagus banget ini. Syahid di jalan Allah, cita kami tertinggi. Aduh
Oke, bisa di stop lagunya. Terima kasih kakak panitia. Terima kasih Kak Aisyah. Kak Asia. Suka keliru. Masya Allah, balik ke slide tadi ya. Eh, apa yang kalian rasakan saat mendengar tembang itu? Langgam kenangan muda, eh, apa judulnya? Ada kok nanti di PPT ada ya. Tinggal cari aja itu. Ya. Apa yang kalian rasakan? Pengen apa yang muncul di pikiran kalian? Apa yang eh, terteguhkan atau apa? Boleh tulis di chat. Saya memberikan kesempatan untuk kristalisasi dulu ya. Ini metode pembelajaran diendapkan, cara mengendapkan ya, biar nggak terus numpuk-numpuk, habis itu kelewat gitu ya. Oke, silahkan saya tunggu. Boleh diwakilkan dengan satu kata atau dua kata gitu ya. Oke, baik. Kalian bisa bayangkan sambil saya tunggu ya. Saya tunggu apa yang kalian rasakan biar interaktif juga. Atau ingat apa atau jadi harus bagaimana, jadi kepikir apa gitu. Kalian bisa bayangkan ya, lagu ini saya terima ketika saya berusia 17 tahun, 18, 17 tahun, 18 tahun ya. Saya SMA kelas 2, kelas 1. Jadi waktu ikut aktivis SKI itu diajarin nasyid ya. Dulu masih sering nasyid akapela lagi ya. Dulu strict banget, pakai alat musik nggak boleh dulu gitu ya. Jadi kalau sekarang udah banyak modifikasi atau apa. Itu bayangin ya, seorang anak belia di usia 16 tahun, 17 tahun udah dapat materi kayak gitu meskipun dalam bentuk nasyid, dalam bentuk diskusi dan seterusnya. Kan bisa bayangkan ya, betapa mengerikan apa nanti ketika itu terus dijaga terus ya. Mengerikannya dalam tanda kutip ya. Dibandingkan dengan yang dicekoki dengan cinta satu malam, oh indahnya itu kan. Itu kan ngajarin orang berbuat zina gitu kan ya. Bayangkan ya. Atau misalnya ingin ku bunuh pacarmu gitu kan. Itu bayangin itu lagu-lagu di zaman Ana ya waktu kayak gitu. Ingin ku bunuh, bayangin itu lagu-lagu kriminal men gitu. Bayangin, akan jadi apa nanti kalau bertahun-tahun dicekoki kayak gitu. Alam bawah sadar bermain nanti gitu. Dan sesungguhnya keputusan-keputusan hidup kita itu 70% sampai 80% itu ditentukan oleh kekuatan alam bawah sadar. Percaya apa enggak? Ketika kalian belanja ke Indo April, ya, kalian niatnya mau beli sikat gigi, ya. Mau beli sikat gigi karena besok mau ada tour gitu. Kira-kira ke sana cuma beli sikat gigi apa enggak? Padahal butuhnya cuma sikat gigi. Ternyata ngelihat ada sampo gratis satu gratis satu gitu kan. Wih, beli sampo gratis minyak goreng, woi gitu kan. Mumpung lagi ini ya udahlah beli gitu. Atau misalnya ada Indomie rasa baru gitu kan. Indomie rasa ayam Lampung apalah tuh ya. Nggak pernah nih coba-coba gitu. Atau misalnya sabun masih ada sih sebenarnya tapi nggak apa-apa mumpung sekalian beli besok kalau biar kalau lagi butuh nggak sibuk-sibuk keluar gitu ya. Itu alam bawah sadar yang nanti ketika kita sampai di kosan kita mikir ngapain aku tadi beli ini ya gitu. Karena itu alam bawah sadar udah nggak rasional. Hati-hati dengan setiap masukan dari indera kita yang masuk ke mata kita. Makanya postingan-postingan orang kalau yang jelek-jelek unfollow aja lah udah gitu ya. Postingan yang masuk ke mata, apa yang kita dengarkan, yang masuk ke telinga kita, apa bahkan yang masuk ke penciuman kita, itu semua mempengaruhi alam bawah sadar kita. Makanya hati-hati, jangan remehkan, halah aku cuma gini aja, halah aku cuma bercanda gitu kan, halah aku cuma ngomong kayak gini aja, nggak usah lebay lah gitu kan. Kita suka ngomongnya, aduh males banget, ih malesin banget sih gitu kan, malesin. Ya udah kamu jadi pemuda males gitu ya, kamu mencekoki males kok gitu. Hati-hati, di switch, diganti. Ih masalahnya berat banget, jangan masalah, tantangan kayak gitu. Ya, ih susah banget ya digantilah. Ih nggak mudahnya ternyata, kayak gitulah, minimal kayak gitulah ya. Jadi biar biar positif. Itu beneran pakai kata-kata itu. Ya. Dan kalau tadi mungkin agak terlalu mendayu-dayu, mungkin orang-orang yang plekmatis, yang melankolis mungkin cocok ya sama lagu itu. Tapi kalau orang yang maco, saya ajarin yang versi lainnya ya. Ini yel-yel ya. Allahu goyatuna, Muhammad kutwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna. Gitu ya misalnya. Sambil loncat-loncat tuh gitu ya. Allah tujuan kami, Muhammad teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan kami. Jadi apapun lah gitu ya, itu jadikan hashtag, jadikan tagline, jadikan mindset gitu ya. Ya gimana-gimana ya, Allah tuh tujuan kita gitu. Saya adalah seorang dai yang kebetulan jadi seorang dokter.
saya adalah dai yang dokter. Ya, saya adalah dai yang arsitek misalnya. Saya adalah dai yang punya 3 anak. Jadi saya adalah dai sebelum yang lainnya. Nahnu duat qabla kulli syai'in. Nahnu duat, kami adalah dai qabla sebelum kulli syai', sebelum jadi lainnya. Itu karena itu untuk menjaga kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dokter mau misalnya mau agak curang, agak prakteknya agak malpraktek di mana-mana, sebelum ada undang-undang malpraktek pun kita udah terjaga dengan slogan ini gitu. Saya berdokter ya, berdokter kayak gini tuh untuk siapa gitu. Cara-caranya seperti yang Allah Rasulullah ajarkan dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Kalau sudah ada yang untuk mau bertanya, boleh tulis di chat. Mumpung ingat, ya Allah tidak akan pernah salah waktu. Ya, jadi Allah yang mempertemukan, tidak akan pernah salah orang, tidak akan pernah salah tempat. Dan Masya Allah ya, kalau boleh berbagi keterharuan saya. Ternyata suami saya itu juga, track recordnya juga nggak pernah pacaran. Gitu. Jadi terharu ya. Kau adalah cinta yang pertama dan terakhirku ya, gitu ya. Jadi emang semoga Allah jaga terus ya dalam kebaikan. Meskipun di awal-awal di malam pertama saya sempat bikin suami saya cemburu ya. Saya waktu itu sempat minta maaf ke beliau. Ini tolong jangan baper ya. Ini bonus untuk yang masih bertahan sampai ini. Saya bilang ke suami saya minta maaf ya karena sampai detik kami setelah menikah itu pun masih ada seorang pria yang jujur. Ini ya saya berpikir saya orangnya belak-belakan soalnya ya terbuka. Biar jelas clear di antara kita berdua bahwa ada seorang laki-laki yang memang masih belum belum bisa saya lupakan gitu karena memang saking berkesannya dan ya terlalu baik lah gitu. Jadi mohon dipahami gitu. Terus ya beliau tanyakan, ya siapa memangnya gitu kan. Lagi-lagi kan karena kita butuh terbuka kan, ya saya sampaikan. Ya ini baik-baik lah gitu. Tapi insya Allah sudah kok, ya sudah nggak ada gimana-gimana. Tetap ya istilahnya kan saya juga sudah memilih suami saya sebagai ini kan ya, imam saya gitu. Udah keputusan. Terus ya saya akhirnya sebutin namanya. Ya, ya pria itu bernama hmm, Muhammad bin Abdullah. Seorang pria yang saya nggak pernah bisa lepas gitu ya dari keterkaguman saya dengan Rasulullah. Saya mencintainya gitu. Ya, so sweet lah dialog-dialog seperti itu ya. Ya, boleh ditiru nih ya. Terus nanti yang cowok ganti ini ya, ganti template gitu ya. Jujur ya, ada seorang wanita yang masih masih terus ada di pikiran saya yang saya nggak bisa melepaskannya. Mohon maaf ya, bantuin saya ya. Gitu. Siapa sih Mas namanya? Gitu. Bunda Khadijah, gitu kan ya. Oke. Ya baiklah, itu singkat cerita. Slide berikutnya. Terakhir sebelum nanti saya kasih closing statement ya. Jangan pernah remehkan sekecil apapun amal baik karena bisa jadi ia pembuka pintu-pintu keberkahan. Bahkan ketika kita mau menjapri seseorang, ini benar nggak ya, tanyakan Allah suka apa enggak begitu ya. Atau sebaliknya, untuk amal buruk kita bisa jadi ya itu membuka pintu kehancuran berikutnya. Gitu ya. Saya dulu bahkan begitu tahu teorinya itu ya nggak mau ya akhirnya digonceng gitu kan. Meskipun jadi kadang sampai agak terlambat kayak gitu ya demi untuk menjaga prinsip gitu. Ya pasti percayalah ya, nggak mudah menjaga prinsip itu nggak mudah. Termasuk ketika kita berbuat maksiat juga nggak mudah sih sebenarnya. Jadi tinggal kamu mau memilih yang mana gitu ya. Berlelah-lelah, bersusah-susah, berperih-perih di jalan yang mana. Lu kira nggak susah tuh di sana? Nonton konser tuh 2 jutaan loh tiketnya gitu ya, berhimpit-himpitan ya. Eh, Susah juga gitu. Belum lagi tantangan dari orang tua yang misalnya orang tuanya sudah solih gitu kan ya, bertentangan dengan orang tua susah tuh, toro ya. Sama gitu, dimanapun jalan yang kau pilih tetap akan mengandung perih gitu ya. Tapi perih yang membawa kamu ke surga atau ke neraka. Dan eh, bersyukurlah ketika kamu masih bisa mempertahankan prinsip sekecil apapun ya. Bahkan ketika orang mengatakan kamu baper, kamu lebay gitu kan, nggak usah terlalu gitulah, biasa aja lah, nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah terlalu fanatik, jadi orang biasa aja gitu. Nggak bisa, kita nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa. Karena Allah sudah meminta kita untuk menjadi orang yang luar biasa dengan versi kita masing-masing. Begitu. Bahkan ketika kita mungkin yang cewek ya menjaga aurat kaos kaki gitu ya, aduh cuma beli kecap doang mbak ke depan gitu ya. Kadang hal-hal yang kayak gitu ya, mungkin yang kata orang itu ekstrim, tapi bagi kita itu susah payah kita ikhtiarkan. Percayalah, pasti akan ada balasan yang luar biasa dahsyatnya untuk kehidupan kita. Gitu ya.
Bahkan mungkin kehidupan kebaikan-kebaikan yang saya terima kali ini bisa jadi mungkin karena bulir-bulir air mata yang tumpah karena perihnya menjaga rasa itu gitu. Ah, pengen telepon, pengen ini, pengen itu, tapi astagfirullahaladzim, ya Allah jagain ya Allah gitu ya. Ini, ampun ya Allah, ini susah banget ya mengendalikan hati, menjinakkan hati ini ya Allah kau yang punya hatiku ya Allah, tolonglah ya Allah, kuatkan ya Allah, kayak gitu. Ya minta, terutama kalau yang diuji dengan kerapuhan hati kayak saya ya, gitu. Jadi minta aja sama Allah. Misalnya begitu gejolak itu ada, langsung switch dengan ya Allah, gantikan yang lebih baik ya Allah, pertemukan dengan yang lebih baik, udah itu aja. Ya. Atau misalnya bahkan saya sering mengkorelasikan ketika saya sedang perih seperti itu ya. Perih itu kan ketika kita dizolimi maupun ketika kita menjaga prinsip gitu ya. Ya Allah sakit banget rasanya gitu ya. Tapi ingat lagi ke cita-cita besar ya, kalau dihubungkan dengan cita-cita. Masing-masing kita pasti punya cita-cita ya, pengen haji, pengen nanti membahagiakan orang tua, menghadiahi orang tua apa, dan seterusnya gitu kan. Ingat lagi sama cita-cita kita. Ya Allah, abot ya Allah, berat ya Allah gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Allah kalau engkau ganti ini dengan FK UNER ya Allah kayak gitu. Itu doa saya gitu. Nggak apa-apa lah ya Allah, yang penting diganti FK UNER nggak apa-apa lah. Gitu. Nanti begitu udah masuk FK UNER, pasti nanti ada mimpi-mimpi yang lain gitu ya. Jadi kita sedang menjalani kehidupan ini menuju mimpi berikutnya dan berikutnya. Ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Boleh, boleh tidak harus pertanyaan ya, pernyataan juga boleh. Silahkan cerita-cerita atau apa. Terima kasih banyak Dokter Sania atas materi yang sudah disampaikan. Ada beberapa tadi yang saya highlight ya, tentang pertama tentang cita-cita, bahwa cita-cita itu yang besar. Kita pasti punya cita-cita yang besar ya masing-masing. Dan itu perlu di breakdown menjadi cita-cita yang kecil gitu. Agar bukan menjadi cita-cita yang kecil ya, maksudnya menjadi tahapan-tahapan yang lebih kecil gitu. Agar cita-cita kita yang besar itu bisa diraih gitu, bisa dengan mudah kita dapatkan. Terus juga tadi yang ngena banget itu adalah amalan kebaikan itu akan mengundang amalan kebaikan lainnya gitu. Mungkin pas banget di slide yang terakhir tadi ya. Dan juga sama dengan keburukan gitu. Ketika kita melakukan hal-hal keburukan, maka itu akan membuka pintu keburukan lainnya. Dan yang terakhir yang saya highlight juga adalah kesucian cita-cita menuntut kesucian cara dalam merealisasikannya gitu ya, Masya Allah. Jadi apapun cita-cita kita, ingin menjadi seorang ibu yang solihah, ingin menjadi ayah yang menjadi panutan gitu ya, ayah yang menjadi pemimpin, atau menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua, maka kita mulai dengan realisasi yang suci gitu. Ini ada pertanyaan Dok dari Fatma. Dok, bagaimana menghidupkan ruh semangat dalam berdakwah, sedangkan lingkungan teman kita banyak yang mager? Mungkin boleh langsung dijawab, Dokter Sania. Kasih Kak Asia pertanyaan dari Kak Fatma ya. Terima kasih Kak Fatma. Mau dijawab yang pendek apa yang panjang? Kak Fatma. Yang panjang sudah. Boleh. Aduh, berharapnya kirain generasi sekarang tuh generasi yang instan ya. Udah yang pendek aja Ustaz. Ya udah, saya kasih tetap yang pendek dulu ya. Ketika kau melihat sekelilingmu penuh dengan kegelapan, maka waspadalah. Bisa jadi Allah inginkanmu menjadi cahaya. Ya, jadi itu mindset yang pertama yang harus ditanamkan. Mengutuk kegelapan itu terlalu mainstream. Jadilah cahaya. Kadang kita, kenapa sih enak sih Mbak Sania SMA 5 dakwahnya kenceng gitu ya. Saya dulu SMA 5 kisah tentang Palestina ya saya dapatkan di Palestina di SMA 5. Yang saya dulu nggak tahu. Sebentar Mbak, yang jahat itu yang Israel apa yang Palestina? Bayangin ya, karena dulu saya di Dumai kan kota kecil. Saya sampai dikenal sebagai anak rimba Indonesia gitu ya, karena komplek Pertamina itu di tengah-tengah itu ada hutan, harimau, kadang ular ya, ular makan ayam itu kayak gitulah ya. Ya nggak tahu apa-apa saya dulu itu, bahkan apalagi tentang heroisme perjuangan Islam. Bahkan waktu itu lagi berkecamuk Ambon yang dibunuhin gitu ya, itu yang bilang katanya apa namanya cuma perbedaan etnis aja, padahal tuh ini ya di situ ada dibantai ya antara Muslim sama non Muslim waktu itu pergolakannya seperti itu. Nggak tahu saya itu tahun 98 itu. Kita sampai dikumpulkan dalam sebuah ruangan, pulang sekolah nanti kumpul dulu ya, kita kumpul dulu di kelas. Terus saya kan ikut-ikut aja udah pokoknya. Allah juga yang menggerakkan saya, yang lainnya pada pulang gitu kan. Padahal yang diundang banyak, tapi yang mau duduk sampai berharap ini mau diapain ya kok sampai dikumpulin gitu ya.
kakaknya dengan wajah serius ya menceritakan tentang kisah Ambon, kemudian penggalangan dana dan seterusnya. Itu saya dapatkan di SMA. Ya heroisme tentang Palestina dengan segala kemanjaan saya. Ketika diceritain seperti itu tuh, saya ingat banget posisi saya. Mbak sambil tiduran ya Mbak, saya tiduran di pangkuan kakak kelas saya. Mbak sambil digini-giniin Mbak, rambutku Mbak, aku suka Mbak kalau digini-giniin. Bayangin tuh coba, ngalem gak banget kan saya. Tapi tetap masuk tuh cerita tentang Palestina. Mbak kok ngerti ya tentang Palestina? Mbak mereka kok bisa kayak gitu ya? Mbak itu dari sejak kapan Mbak? Kok aku nggak tahu ya Mbak ya gitu. Ini sampai sekarang Mbak, ini ceritanya masih ada nih sampai sekarang kayak gitu. Bener-bener yang ya seperti itulah ya. Ya mungkin orang akan berpikir ya enak dokter Sania SMA lingkungannya kayak gitu, masuk FK UNER lingkungannya terkenal kampus hijau ya kan, dakwahnya juga luar biasa. Nah kita udah misalnya di teknik gitu kan yang kanan kirinya gini gitu ya mungkin percayalah bahwa setiap kita itu akan Allah uji dengan dosisnya masing-masing, tapi jangan khawatir, di balik ujian itu sudah Allah bekali dengan senjatanya masing-masing. Allah tempatkan saya di tempat seperti itu karena Allah tahu mungkin kelemahan saya. Allah tahu kenapa kau ditempatkan di tempat yang seperti itu karena Allah tahu kualitasmu. Ya, orang lain mungkin tidak sekuat dirimu dan kau tidak serapuh dia. Jadi nikmati setiap episode yang menghampiri dirimu. Ya. Episode yang membahagiakan atau yang menyesakkan dada. Karena keduanya sama-sama berpeluang untuk mendapatkan pahala. Ya. Terus tips-tips yang berikutnya lagi adalah nggak apa-apa lingkungan yang di sekitar kita yang banyak yang mager nggak apa-apa, cari lingkungan yang nggak mager gitu, yang bawa perubahan baper. Ya kayak gini, mungkin di sekitar kita ini, tapi di Singkap Selimut ada kan, ini kan nggak mager. Gimana Asia bisa mager dia MC gitu kan? Gimana dia mau off cam, mau aku MC gitu? Ya udah deket-deket sama orang-orang yang nggak mager. Kadang kalau misalnya komunitas susah, minimal dapetin lah satu aja dulu, saudara teman seperjalanan. Nah, saya dapat ingat kata-kata surat cinta teman saya di waktu ngampus dulu ya. Kita suka kan tuker-tukeran surat cinta. Saya tuh suka iseng ya. Jadi kalau pas lagi ngantuk kuliah, ya emang kelihatan ya. Jadi meskipun akhwat masih boleh iseng kok ya. Meskipun akhwat masih boleh bercandaan kok ya. Meskipun akhwat masih boleh lah manja-manja boleh gitu ya. Asal ada tempatnya. Jadi kalau ngantuk yang saya lakukan apa? Saya ngambil kertas ya. Kemudian saya mulai dengan menulis sebuah kata-kata quote yang bagus gitu ya. Apa gitu kan. Ayo semangat re, ojo ngantuk gitu ya. Padahal yang ngantuk saya gitu ya. Terus saya kasih ke sebelah teman saya yang akhwat sebelah kan. Ayo isi, lanjutkan gitu. Dia lagi konsentrasi gitu kan. Apa? Ntar dulu. Ya udah nanti kalau pas kamu udah ngantuk, batinnya dia gini, aku nggak ngantuk kok gitu ya. Jadi sampai akhirnya itu udah ketemu semua. Nah, biasanya saya suka ngasih kejutan. Ada teman saya yang lagi ulang tahun gitu ya. Ini buat teman kita nih yang ulang tahun gitu ya. Jadi gantian ini dari Sania, nanti tulis gitu. Nah, ada kata-kata yang bagus itu gini. Bersama kafilah cinta, aku ingin tetap teguh di jalan ini, tetap cantik hingga hari pertemuan dengannya. Nyanyi itu besar ya maksudnya. Ya bisa dimaknai juga dengan n-nya kecil ya, nggak apa-apa. Gitu. Sampai udah terkumpul satu kertas, habis itu kita kasih ke yang ulang tahun. Jadi memang kita butuh ya penguat-penguat seperti itu. Jadi nggak masalah mau lingkungan kita segelap apapun. Saya juga kan nggak semuanya lingkungan itu bagus ya. Kayak di kantor ya orang dengan segala apa namanya dengan segala arogannya, dengan segala cita-cita duniawinya misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Toh kita punya peran juga di situ. Gitu. Tapi kita butuh penguat ya. Mungkin saatnya kita mengisi gitu. Kita yang menggerakkan. Kita yang memutus rantai kemageran itu. Tapi kita sendiri juga butuh di-charge. Makanya kalau saya sih punya wahana itu yang sepekan sekali. Arisan-arisan bergembira itu saya punya gitu ya. Ya itu harus terus proses itu harus terjadi gitu ya. Biar balance, mengisi dan diisi gitu. Kenapa duluan mengisi baru diisi? Itu ada di surat apa ya kemarin tuh ya? Ibrahim ayat berapa ya lupa saya itu. Kata-katanya gitu, generasi rohani itu tu'alimul kitab, tu'alimul kitab. Generasi rohani itu adalah generasi yang mengajarkan dan dia belajar. Allah bilangnya mengajarkan dulu loh. Jadi memang ada hikmah di balik ketika kita mengajarkan atau memberikan sesuatu pada orang lain. Mbak Fatma, ada yang mau disampaikan atau feedback atau didalamkan curhatnya? Boleh unmute aja. Ya Ustazah kan di lingkungannya itu contohnya kan kita contohnya mau pergi lah dari yang kemageran itu, tapi suka ke bawah gitu jadinya.
ke bawah mager gitu. Soalnya gak ada yang penguat gitu di sekelilingnya. Kayak gitu. Mbak Fatma punya ini nggak komunitas-komunitas lain di luar komunitas mager itu nggak? Palingan apa ya? Gak ada. Palingan grup apa ya? Grup hafalan aja. Oke, nah itu ada itu luar biasa. Ya kalau gitu ditambahin aja, biar perputaran kita harus dicari ya. Teman seperjalanan itu harus dicari. Kalau bisa yang offline ya. Kalau ada yang offline, maksudnya offline itu ya misalnya teman-teman seangkatan itu kan offline ya ketemuan gitu. Ya. Atau misalnya teman mentoring gitu. Mentoring itu kan nggak harus yang satu kampus gitu ya. Kalau misalnya di kampus nggak ada program itu ya. eh, saya dulu mentoring saya lintas, teman ada yang lintas. Waktu saya ngampus dulu teman mentoring saya itu ada yang dari ITS, dari kampus-kampus lain gitu loh. Gitu. Jadi nggak harus kalau kita nggak dapatkan dari lingkungan kita ya ambil dari yang lain, cari. Harus itu. Ya tadi udah lumayan ya, keren itu dijaga yang grup hafalan. Tapi kan kita butuh dinamika yang lain ya. Hafalan mungkin bahasan-bahasannya seputar itu, tapi kita butuh dinamika yang lain. Kita butuh nge-hangout bareng, tapi nge-hangout sama orang-orang yang ini sevisi, ngobrolnya biar enak gitu ya, biar nggak ngegosip aja gitu ya. Digosok makin sip gitu kata orang. Itu jadi emang harus dicari. Kayak misalnya grup Odoch ya, One Day One Juice gitu. Tapi kan kadang interaksinya kita tuh nggak kenal gitu kan, kadang beda ya touchingnya, tapi minimal kan bisa mendapatkan yang lain tuh kayak gitu loh, ini nggak dikenal tapi udah tumbuh cinta gitu ya karena sama-sama mengejar keridhaan Allah di situ dengan target-targetannya. Tapi kalau memang bisa berkomunitas ya, ya masuk ke LDK lah, apa lembaga dakwah kampus gitu atau istilahnya kayak gitu ya. Ini yang IO-nya singkap selimutnya ya, udah deketin aja tuh, nempel aja tuh sama itu gitu. Lomba beda jurusan nggak ada urus itu. Saya mau dong jadi volunteer gitu ya. Dari kampus mana? Udah nggak apa-apa. Ya, anggap aja ini bantuan yang Allah kirimkan untuk kalian. Oh, gitu ya. Jadi emang udah nempel, nempel aja sama orang-orang yang ini. Kalau perlu japri Mbak Asia tuh ya. Ada nggak dia? Saya bisa bantu apa gitu, menawarkan diri. Gitu. Dan kalau saya fokusnya begini, fokus pada temuan, fokus dengan apa yang ada di depan mata kita. Kalau ada hal yang bisa kita syukuri itu udah termasuk para aktivis di sini ya, para kru di sini ya. Terdaftar di sini 20 orang, Mbak, krunya, anggotanya, divisi ini gitu ya. Tapi yang muncul 4L ya, lu lagi ya, uh, cuma 3 orang gitu ya. Ya udah, ada 3 jalan, sebisa yang 3 ini lakukan. Udah gitu aja. Tetap terus bahagia, tetap terus bergerak, tetap terus berbuat, tetap terus menyapa orang-orang yang lain. Ya syukur-syukur nanti ada yang di antara 20 tadi ada yang nyaut gitu. Kemudian melebar ke yang lain. Kita nggak akan pernah tahu. Udah teruskan aja menebar benih. Kita nggak pernah tahu. Daripada kita sibuk meratapi ini kemana ya, aduh kok nggak produktif banget ya gini-gini ya. Mendingan siapa yang bisa kita ajak temenan meskipun satu gitu ya, saling mengingatkan. Itu Mbak Fatma. Kayaknya itu dialami banyak orang ya. Dan ini ya, saya bilang, ih enak mah Fatimah, suaminya Ali. Wah Bunda Khadijah apalagi suaminya Muhammad gitu kan. Ya, kalau kita pengen punya pasangan hidup kayak Nabi Muhammad, ya udah Khadijahkan aja dirimu. Itu kan jeru ya. Atau nggak usah Muhammad lah itu, ya Allah, apa meneladaninya, masya Allah. Ya udah kayak Ali aja lah minimal gitu. Ya udah Fatimahkan aja dirimu gitu ya, dengan segala kesederhanaannya. eh itu figur-figur yang pasangan hidupnya keren, pasangan hidupnya saling menyemangati gitu ya. Tapi jangan lupa ada sosok Bunda Asyah, istrinya seorang Firaun. Bagaimana seorang support system yang harusnya terjadi tidak dia dapatkan. Tapi apakah dia akan runtuh? Tidak. Cintanya kepada Allah tetap utuh, tetap teguh gitu. Jadi nonton sebagai kita untuk ya gimana ya imamku kayak gini, nggak ada alasan. Apa yang lebih parah dari beristrikan seorang yang mengaku dirinya Tuhan gitu loh. Ya, Masya Allah. Itu. Dicukupkan? Iya dok, iya dok, syukuran. Sama. Baik, kita lanjut ya dok. Ini ada pertanyaan yang kedua. Saya hampir nangis ya tadi sempat disebutkan Asia binti Muzahim gitu, karena memang nama tersebut tersematkan di dalam nama saya yang artinya itu orang tua juga
mengharapkan seperti itu gitu. Jadi mohon doanya dan kita saling sama-sama mendoakan gitu ya, bagaimanapun kondisi lingkungan kita, mudah-mudahan kita diistiqomahkan gitu. Ini pertanyaan selanjutnya dok dari Ayu Ariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah izin bertanya, bagaimana cara kita menasihati teman yang disatukan dalam amanah yang sama yang terkena virus VMG dengan cara yang baik? Boleh dijawab mungkin dok? Ya, ini kalau konteksnya aktivis ya, lihat-lihat dulu nih ya, levelnya level apa nih? Ya, sama. Jadi ketika kita berdakwah tuh kita harus levelisasi, bukan membeda-bedakan. Gimana ya? Ya, membeda-bedakan ya kita. Tapi dalam rangka untuk optimalisasi dakwah. Kita berdakwah ya, nggak usah ngurus masalah VMG tadi ya. Itu kan lihat objek dakwahnya. Ada yang menentang, ini muslim nih, sama muslim ya. Ada yang menentang kita, ada yang biasa aja, nggak menentang gitu ya. Tapi kalau diajak juga nggak mau ya gitu ya. Ada yang diajak, yuk, ayo aja gitu ya. Besok ada acara sikap sedimut, ayo gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, dekati orang-orang yang level yang mudah dulu gitu. Kalau ada kelebihan energi, syukur-syukur. Dan memang kita niatkan ini ya, Nasrul Fikroh, atau kita bikin postingan-postingan kan diniatkan untuk semuanya. Siapa yang nyangkut terserah lah gitu. Tapi prioritas itu ada. Nah, kalau yang VMG tadi, untuk para, kalau dia aktivis, ini saya berpikir dia aktivis karena bahasanya udah amanah ya. Jangan salah, aktivis juga bisa manusia gitu kan ya. Jangan salah, aktivis juga punya hati gitu. Apalagi yang jadi cengcemannya gitu ya, yang bikin kesengsem itu adalah aktivis juga gitu kan. Itu kan ya dalam tanda kutip ya levelnya udah level lumayan lah gitu. Saya selalu berusaha untuk melihat cahayanya gitu. Kalau ada aktivis yang kesengsem sama aktivis juga gitu kan, gimana sih mereka kan udah paham kok ya, terserah kalau itu mau lihat dari kegelapannya boleh, tapi kalau dari sisi cahayanya saya berpikir gini, masih mending dia kesengsemnya ada si MG-nya sama aktivis. Bayangin kalau dia kesengsemnya sama cowok yang udahlah nggak ngaji, udah nggak jadi aktivis, mau musuh dakwah lagi ya, bisa-bisa dia katak gitu kan. Jadi dia bukan berarti melegalisir berdua-duaan atau VMG itu terjadi, enggak, tapi masih syukur lah dia minimal dan genah lah ya, dia kagum karena kesolihannya, dia kagum karena keaktifannya gitu ya, jadi minimal udah on the track lah idealismenya gitu. Ya tinggal caranya. Jadi itulah kenapa kita tuh dulu kalau pakai surut pakai hijab. Itulah kenapa kalau ngomong tuh berdua-duaan, misalnya mau ngomong atau apa gitu. Temenin aku mau ngomong sama ini gitu ya. Jadi Farid Himawan yang ada di foto di depan tadi, itu tuh ketua SKI di zamannya di FK UNER. Dan wakilnya saya dong. Itu kan ngeri itu ya. Dan Allah yang jaga lagi ya. Beliau ditempatkan di dakwah kampus, saya ditempatkan di dakwah sekolah. Alhamdulillah. Bayangin kalau sering ketemu ya godaannya. Gimana enggak ya beliau itu ya mahasiswa teladan ya, sedangkan saya yang sering UP semester pendek ya. Beliau tuh ini ya mahasiswa unggulan gitu. Ya inilah termasuk cukup ini ya, harus kuat-kuat menjaga hati lah gitu ya. Jadi Allah yang mempertemukan kami. Jadi saya bersyukur ini cara untuk menjaga ya. Ada tentang keterkaguman saya terhadap beliau itu saya posting di Instagram saya terbaru ya, terkait bagaimana beliau itu sebenarnya udah berusaha untuk menjaga, padahal itu nggak dihubungkan apa-apa ya, itu kan bayangin ya itu cinta dalam diam gitu, tapi sebenarnya ya nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada apa gitu ya. Saya mengagumi beliau jujur. Ini beliau nggak ada ya. Ya gitu ya, sama kayak seperti Ali sama Fatimah ya, bukan berarti tidak ada rasa, tapi ya beliau memilih untuk menjaga cinta itu agar tetap utuh. Jadi kalau bisa memang tetap dijaga, jangan dijauhin, tetap diajak ini. Kalau misalnya dia izin sih, kok kan semenjak dia dekat sama itu, aduh sering susah diajak rapat, udah besok-besok kalau mau ngajak rapat kita jadi ilfil kan, jangan, tetap ya. Kalau misalnya belum di WhatsApp belum dibaca, ya jangan kecewa. Kita yang kuat ini ya nggak apa-apa, berinfaklah untuk dia, ya. Berinfak perasaan untuk dia, gitu, berinfak waktu untuk dia. Jadi lebih lama hubungin dia tuh lebih lama gitu. Mendingan kita gerak aja dulu gitu daripada kita kecewa ya. Tapi tetap dijaga. Kadang orang yang kayak gitu tuh udah ngerasa kok, dia ngerasa kayak minder, dia ngerasa kayak dia tahu itu salah gitu, cuma nggak merasa untuk menghindarinya ya. Untuk yang bosan-bosan. Atau ya itu udah dilibatkan aja terus dengan kebaikan. Gitu. Terus kalau misalnya ada kajian atau apa, apalagi kalau dia udah paham ya, didoakan, banyak-banyak didoakan dan banyak-banyak dilibatkan, itu aja saja. Itu ada feedback? Bagaimana Mbak Ayu Ariska? Oke, baik, ada komentar.
Dan itu terutama untuk cowok ya, yang kadar ininya agak tinggi ya, masih bahasa medisnya dia gitu. Menurutnya cewek ya kalau saya agak vulgar ya. Dan untuk panutan itu kalau cowok memang ujiannya lebih tinggi. Saya diingat Ustadz bilang gini, kalau untuk cowok apalagi belum mampu menikah, maka habiskan waktumu, habiskan tenagamu, habiskan pikiranmu, lelahkan ragamu dari pagi until drop. Ya. Jadi habis ini kuliah, ini kan sikap selimut, habis ini apa? Oh kuliah, habis kuliah rapat, habis rapat ngisi acara, habis ngisi acara ngisi liko, habis ngisi liko jemput adik atau apa, bantuin orang tua atau apa bersih-bersih teman-teman. Sampai lelah udah nggak kuat deh, HP itu udah yang mau evaluasi gitu ya. Assalamualaikum, gimana tadi acara, ketiduran belum desain gitu ya. Udah lelahnya udah lelahkan aja. Jadi sampai nyesewu ya, bahkan Allah mencuburnya itu dengan ya udah mimpi basah itu sudah disalurkan sama Allah. Jadi nggak ada cara lain, memang harus dilelahkan, karena kalau enggak apa ya nggak usah laki-laki ya, perempuan juga gitu. Karena kalau kita nggak banyak aktivitas ya akan kemana-mana, akan scrolling nggak jelas. Kalau coba padat banget agendanya, aduh scrolling, bahkan temen WhatsApp apa sudah maaf ya baru buka chatnya udah banyak ya itu. Kalau kita mau banyak agenda ya sibukkan diri itu. Mbak Fatma juga ya. Oh iya silakan Mbak Sumaya, profil sahabat juga Sumaya ya. Gitu. Ya tentang cinta ini saya ingin untuk mumpung di antara 51 orang di sini ya, lebih untuk para cewek, kalau nanti milih pasangan, cari yang tidak ada sesuatu di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Maksudnya betul rokok ya itu ya. Ya bukan apa-apa sih, dia sama paru-parunya dia nggak sayang apalagi sama kamu. Kalau saya termasuk yang tidak menghalalkan ya, karena memang merusak sih, tidak ada kebaikan di antara sudah. Padahal kan titipan Allah ya, anak-anak aja merusak itu. Jadi ya. Untuk yang cewek ya, yang cowok nggak usah tersinggung ya. Kalau yang cowok saya kasih juga nih, jadilah cowok yang maco, yang keren, dan cowok keren itu nggak main boneka. Boneka tuh indah simbol sebagai seorang wanita gitu ya, dan cowok keren nggak main boneka kan. Jadi jangan memainkan perasaan perempuan. Ya lanjut. Akhirnya ya, Masya Allah banget. Terus ini dok, ada pertanyaan dari Vira Story. Dok, sebagai laki-laki yang dinilai oleh masyarakat dari harga dirinya, pasti mereka juga berekspektasi cukup banyak jika harga dirinya dianggap tinggi. Menurut dokter, apa yang bisa kami lakukan untuk tetap fokus terhadap diri sendiri agar ekspektasi dan harga diri sendiri tetap terkelola dengan baik? Silakan dijawab dokter. Oke. Kalau ini kayaknya perlu nih sesi talent scraping. Saya kemarin habis ngisi langkah bayi yang punya Sabrina itu ya, yang langkah bayi. Nanti kalian coba klik langkah bayi di IG story-nya lagi rame tuh, karena kan mereka dapat tugas untuk ya. Intinya ada beberapa atau di Instagram itu ada rangkuman materinya. Kata kuncinya ini, urutannya kan bisa bayangkan aja ya. Ada self acceptance, penerimaan diri, self acceptance, kemudian self development, self regulation, terakhir ada self mastery. Mastery itu kan udah keren lah ya, master gitu ya. Jadi memang target kita memang mastery gitu ya, menjadi lebih baik terus, menjadi lebih baik, menjadi lebih keren, menjadi lebih kinclong, menjadi lebih bermanfaat sebanyak-banyaknya, menjadi lebih dicintai oleh Allah gitu ya, dengan karya-karya kita. Itu mastery itu di situ. Dan itu berawal dari self acceptance. Dan ketahui lah, apa yang bisa kita terima dari diri kita kalau kita nggak kenal? Kita nggak tahu apa yang mau diterima. Gitu. Sampai kayak misalnya Mbak bilang, ini nggak diterima belum barang-barangnya, barang apa gitu kan harus tahu kamu barangnya apa gitu kan. Nah jadi barang apa, self awareness, kenali diri kita benar-benar dulu, tahu pentanya yang kekuatan apa, kelemahan apa, sampai kita benar-benar lihat oke, aku terima ya Allah, terima kasih dan aku bersyukur sudah Allah ganti bab kekuatan dan kelemahan kayak gini. Aku tahu kan mungkin kelemahan aku, tapi aku juga punya kekuatan ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu bikin kita akhirnya bisa fokus ya untuk pengembangan diri, dan fokusnya adalah bermanfaatan diri dari orang-orang lain. Ya itu ya, jadi itu berawal dari kalau kita mengenali diri, kenapa Allah menciptakan kita ya.
apa sih sebenarnya tujuan penciptaan yang spesifik ya. Kalau tujuan umum apa? Khalifah art sebagai apa hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Dua itu yang saya kenal. Tapi ada satu lagi, saya lupa disebut apa itu ya. Sebagai rahmat di alam ya. Tugas kita hadir menjadi rahmat. Ya, jadi kita fokus memberikan bermanfaatan. Terserah orang mau memberikan ekspektasi apa pada kita. Meskipun kadang memang itu yang ekspektasi orang kerjanya ini, gimana kerjanya begini. Kalau udah nikah tuh harusnya rumah sendiri. Kalau udah nikah tuh harusnya punya duit sendiri. Ekspektasi pada umumnya. Tapi kan ada dia tidak sama dengan yang lain. Jadi selama kita on track ya, selama kita sudah mengusahakan, selama kita sudah memakai cara-cara yang Allah saya pikir fokus saja sama ini ya target mulia kita yang bisa jadi banyak orang yang tidak bisa memenuhi itu. Dan memang kita nggak bisa mengendalikan apa ekspektasi orang kan. Ada kata-kata yang bagus itu. Ekspektasi orang nggak bisa dikendalikan ya. Saya pengen Mbak Asia itu di awal bikin es kue dulu biar nggak ngantuk. Itu kan udah bisa ya. Orang tapi kan itu bisa gitu panitia kalau itu tantangan yang kita tahu kita memang nggak bisa mengubah arah angin ya kan mau Allah hamparkan dari utara ke selatan timur ke barat itu kan terserah Allah ya jangan kayak Rara ya bukan orangnya Musa ya yang dia bilang itu kan yang lagi tren top dulu di MotoGP ya di atas itu ada pekerja dia udah pembalap ya remote itu di saya ya selalu yang menyedihkan itu adalah kok bisa ya kayak gini kan profil negara kita ya jadi mau tiba-tiba karena mereka tahu kalau itu politik itu adalah sesuatu yang mengatur tentang kehidupan kita kalau kamu nggak mau ngatur tuh nggak mau bilang itu siap-siap kamu dihajar oleh rezim yang mengerikan jadi hal-hal itu ini sebabnya akidah loh ya yang katanya akidah saya malu tuh soalnya yang pakai duit negara gitu namanya yang pajak tapi bayar yang memotong akidah dan kalau kalian cermati kata-katanya ya sudah kita bisa memang ada gangguan gitu ini wah gangguan itu yang pegang remote saya terus pertanyaannya itu keringan marah atau remote nggak dipakai ya kalau bakal remote kemana terus di status rame kan oh ini tiba-tiba hilang kali kan dan seterusnya gitu kita memang tidak bisa menentukan kemana arah angin itu berlalu. Yang bisa kita atur adalah kemana arah layar kapal kita. Ya. Jadi kita punya layar yang bisa kita atur supaya nanti ini kapal bergeraknya ke sini, kita arah layarnya ini dikembangkan ke arah sini. Ya, jadi fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Akan terlalu lelah kalau kita fokus pada hal yang tidak bisa dikendalikan. Gitu ya. Saya di sakit gini kan kanker ya, prosesnya main-main gitu. Itu sudah apa namanya dengan anggota bagian dia diambil gitu. Udah pulang kan sudah nggak bisa dikendalikan. Fokus pada bagaimana caranya nanti nggak lagi metastase penyebaran kanker yang lain itu masih kita kendalikan olahraga makannya dan kalau misalnya bau gitu udah bisa dikendalikan terus apakah nanti tidak jadi metastase dalam fase itu penyebaran kanker yang lain itu juga sesuatu yang keputusan untuk ketahanan jadi bagi masyarakat dan misalnya ada tahun berapa itu juga bergerak kira-kira ada dari saya ya dan saya kira-kira dengan pikiran saya gitu semoga semangat ya memang bahkan saya paham posisi ini bahkan ada yang saya bukan kenal apa dia kita bikinnya kerja di mana dia ya mudah-mudahan ketika pun yang kalian teruskan bukan karena keputusan orang lain tapi karena keputusan diri sendiri. Kemarin saya kan di ID ini ya bikin juga kalau kalian sebut ibu yang ID ini loh tapi udah bisa diselesaikan tapi kalian lihat gitu ya ada makanya ini begini tentang menunjukkan di YouTube nanti kalau misalnya boleh nanti saya share kalau titipin pada dia ya titipin pada
ini. Tadi salah dalam video. Salah dalam bentuk video adalah pertama karena balas dendam. Misalnya kayak gini. Aku pengen kaya biar yang bully aku tuh biar tahu ya, biar mau katanya, biar misal dia gitu. Bahkan ada meme kayak gini. Kalau aku hilang temukan aku di penyesalan. Jadi itu bikin dia dengan dendaman ya. Itu hal atau yang kedua kesalahan menurut tujuan itu kesalahan menurut tujuan adalah menjadikan dia sebagai tujuan aku pengen tujuan adalah pengen ini isi yang lihat sorry kan saya bukan jadi paham nggak hati jangan terjebak itu pengen jadi ibu yang baik itu kan sebelum dia tujuan ini udah jadi uangnya gitu. Kira-kira poin-poin yang jadi kesalahan itu mbak ya. Ke pertanyaan selanjutnya mungkin reminder ya buat teman-teman yang belum isi absen, boleh diisi absensinya. Bit.ly-nya udah ada di kolom chat karena pesan dari yang mengurus absensi itu baru 15 orang yang mengisi gitu dari 50-an yang masih hadir pada pagi hari ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bella Fitri, Assalamualaikum dok. Izin bertanya, dalam sebuah organisasi Islam kan terdapat banyak sekali beberapa jenis orang dan itu berbeda sifat maupun karakter dan terkadang juga amanah dalam organisasinya itu dikeberapakan dan terkadang juga apa yang dilakukan itu nggak ikhlas dok, terkesan terpaksa, padahal mereka yang mengambil amanah tersebut. Pertanyaannya itu gini dok, bagaimana sih cara seorang pemimpin membuat mereka nyaman agar mau berkembang dan disiplin dalam situasi yang serba keterbatasan semuanya? Mungkin boleh dijawab dokter. Oke, ini pertanyaannya sama dengan teman-teman yang lain. Jadi yang tanya positifnya ya. Ya, nggak mudah saya tahu itu karena saya berada di sisi yang antum melakukan ya. Tapi jadi ketika saya mau ini misalnya ya, itu kan sebuah tim juga ya kecil-kecilan yang bikin proyek ya. Apakah semua gegap kita gitu menjabah tahu nggak? Kebersamaan jabah itu ijazah mengabulkan jadi kok ada sebuah nama mereka harus bersegera menyambut itu huriyah jabah kalau dalam mati ya kayak ada wajah gitu ya ayo besok apa ya habis jam 5 lewat 5 jam 5 lewat 5 menit ya tengah ya kalau lewat 5 menit tadi jadi memang terlambat Pak ibu gitu ya itu pasal ada di pasal dulu lihat kita ya dari antara 10 itu ya biasanya juga nggak langsung 10 kalau ada organisasi yang diuji oleh Allah yang itu harinya itu juga ujian loh ujian juga intinya tuh yang ketiga itu juga ujian jadi ya mau kuat maupun lemah sama ujiannya kita perlu dipahami kemudian ya tugas pemimpin tiap terus banyak itu juga salah satunya ya kalau perlu pakai sistem kalian pakai power of the brain teman-teman saya nggak hanya ya nggak hadir ya yang hadir kan juga dia kadang kita fokusnya ini ya pada hadir itu kayak nggak apresiasi gitu loh sekilas ini udah jadi hal ya pengen lagi gitu ada yang mulai bodoh apa gitu pilihannya gitu jadi kita apresiasi detail apapun bahkan kita banyak lihat itu sebuah apa gitu jadi tadi kamu seperti sih ini tadi itu gitu nggak kepikir loh dia aja tapi berat spesial jadi yang ada jaga banget yang ada sebisanya dilakukan dan yang ada itu dikuatkan kita fokus pada kekuatan yang ada kalau kita habis pertemuan ini kita jaga lihat bagaimana ini jadi dia bukan hanya pemimpin menggerakkan pemimpin itu kan menggerakkan jadi kalau kita lelah ya kalau misalnya kita harus curhat pada teman-teman yang ada buah kita yang ada pasti kita tidak ada apa-apa ya agak
bisa bagaimana jadi alasan sendiri gitu ya. Saya sampaikan kalau yang bisa saya sendiri, saya sudah jawab dari ada sama juga lebih hadir apa ya, saya malah terima kasih sama teman-teman yang di sini tetap fokus bersemangat atau enggak organisasi ya, jadi nggak apa-apa kita terhibur dengan yang hadir di depan bahkan ketika tiga orang itu orang pilihan gitu ya, orang gila tanpa penanggung beban hanya dari Rasulullah begitu karena saya masih sedikit kita tahu ya, dari 100 itu perbandingannya 1 banding 100 itu cuma sedikit. Kalau kita memang agak heroik, saya baca ini juga banding waktu saya SMA ya. SMA saya itu tahun 98 ya, di bertahun-tahun yang lalu tuh ya, 20 tahun yang lalu ya. Kata-katanya begini, dia juga saya rasakan dulu jadi ketua SKI. Ketua itu kan rawan ditinggalkan ya. Karena kalau yang lainnya nggak bisa apa ya, izin ya. Kok mau izin kemana? Siapa yang ini apa yang kerjain gitu kan? Jadi ya udah pergi kita rasakan itu jangan lupa ya. Kalau kita merasakan tersini langsung yes saatnya berdoa. Ya Allah, begitu saya kalau di apa gitu soal banget ya. Yes. Allah. Kalau juga sekarang ya misalnya ada anak sama apa gitu ya, lagi apa lagi tersakiti atau apa, ya Allah mau Allah ya Allah rumah baru ya Allah gitu ya kan ada kesempatan kayak ada kesempatan emas gitu. Jadi ambil setiap episode kehidupan itu ubah menjadi sesuatu gitu aja. Everything happens for a reason. Kata-kata yang lainnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Di atas segala sesuatu alhamdulillah. Ya. Ini kan misalnya tiba-tiba ceritanya udah alhamdulillah udah di luar kekuasaan kita. Kita benar-benar mengerjakan opsinya ya sudah. Alhamdulillah. Atau saya suka selalu afirmasi ke otak saya itu everything is good. Ya. Jadi datang 40 orang atau bahkan cuma 23 orang, ya everything is good. Kita nggak pernah tahu di titik mana keberkahan itu Allah turunkan. Kita nggak pernah tahu dari pesan yang mana doa-doanya yang Allah kabulkan. Ya kan? 5 orang doa nggak dikabulin misalnya. Tapi di antara 20 orang, di antara 3 orang bagaimana kita? Rasa-rasanya dia tulus banget ya. Dia bersyukur sekali gitu. Dia doa-doanya didengarkan. Terus ini ada kata-kata pepatah itu Al-Insan Abdul Ihsan. Al-Insan manusia itu budanya kebaikan. Ya udah, coba dengan kebaikan. Kalau tahu alamatnya, alamat kos-kosannya, makanya kalau bisa dari awal kos-kosan. Jadi biar nggak aneh. Mbak Sia minta alamatnya dong. Kan pasti mau nggak apa sih Mbak Sia ya dong. Mbak mau ngapain Mbak? Barangkali Mbak, kali aku belum tahu nih ya. Barangkali itu air, pasir, batu ya barangkali. Ya. Jadi kalau misalnya ada pendataan itu, jadi kalau tiba-tiba mungkin kita kasih apa gitu kan, sama berbuka gitu, mengajukan sekali. Kita berpikir ya Allah nggak pernah datang rapat, tapi mesti dikirimin konsumsi kayak gitu. Nggak apa-apa, jadi karena sesungguhnya menjaga tas kita untuk tetap dalam jalan kebaikan, untuk tetap tahu di jalan ukhuwah ini, itu juga sebenarnya bagian dari tugas pemimpin. Meskipun dia tidak produktif atau apa, tapi minimal ada tawaran yang indah bagian bersama kita, kenangan-kenangan yang indah yang akan dia bawa gitu. Lebih menit saya dari waktu yang ditargetkan. Terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawabannya dan juga materi-materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya oleh Allah untuk menerapkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan tadi. Untuk Mbak Fatma, mohon maaf pertanyaan keduanya belum bisa disampaikan karena memang waktu kita sudah habis gitu ya. Mungkin teman-teman juga ingin melanjutkan aktivitas yang lainnya gitu. Sekali lagi terima kasih. Ada closing statement dokter di apa namanya di slide saya yang terakhir. Oh ya baik dokter. Operator mungkin boleh di-share screen kembali. Ya, saya lupa tadi mau menyampaikan closing statement. Ini kayaknya ada jawabannya Mbak Fatma sambil tunggu slide-nya dibuka. Saya jawab aja ya. Iya, kita nggak akan bisa menghindari ya. Apalagi orang-orang yang memang sudah ujian itu. Nggak semua akhlak diuji di situ, nggak semua ikhwan diuji di situ. Saya punya teman aku tuh takut banget ya, paling nggak dia menye gitu, apaan sih gitu ya. Tapi dia udah menikah juga gitu ya. Jadi orang ada ujiannya masing-masing. Kalau ada ujian-ujian seperti ini, minta sama Allah yang punya hati. Ya. Terus sibukkan diri dengan aktivitas yang solih, aktivitas dakwah. Yang ketiga
pastikan terhubung dengan orang yang solihah. Jadi lihat cara mereka menjaga hatinya, lihat cara mereka menjaga mimpinya, itu salah satu. Kalau nggak minimal baca buku yang ini ya, menikah di jalan bawah gitu ya. Ini saya masih sambil nunggu ini ya, share screen ya. Iya dok, baik dok. Itu terus apa namanya, buku-buku yang berhubungan di jalan dakwah kayak gitu, buku sirah, sibukkan dengan itu, bikin resensi, upload di IGS gitu, sibukkan aja dengan itu. Ya kan apa itu otomatis akan menghilangkan kekaguman yang enggak juga gitu ya. Ya udah, kalau ya Allah minta kalau memang temukan dengan yang terbaik ya Allah gitu. Nanti di saat yang terakhir ini mungkin bisa mewakili kegundahan rasa seperti itu. Semoga apa namanya, bikin kita semakin cinta sama Allah. Amin. Yang hope for the best, prepare for the worst ya. Tadi ya, ini jawaban untuk semuanya, termasuk yang pemimpinnya itu tadi ya. Berharap yang the best. Kita pengen timnya full tim bla 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 terus ya. Nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa nih, prepare untuk yang terburuk. Paling ini siap nih, kalau yang datang cuma 10 orang, ini nggak apa-apa gitu. Siapkan mental itu ya. Untuk yang terbaik maupun yang terakhir. Satu flat aja. Terakhir ya. Ini ya. To love someone is nothing. Mencintai seseorang itu is nothing ya. Mencintai, mengagumi seseorang ya. Besok pindah lagi, ada yang lebih keren lagi, ganti lagi gitu ya. Ya nothing lah, saya anggap begitu. To be loved by someone. Kalau dicintai oleh seseorang itu baru something. Sesuatu ya. To be loved by someone who we love is exciting. Dicintai oleh orang yang kita juga cinta, kita juga senang sama dia, itu exciting banget. Terakhir, to be loved by Allah is billahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair dokter. Jazakillah khair atas materinya yang sudah disampaikan. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya ya. Mungkin akan ada dokumentasi. Jadi oke, buat teman-teman yang mau on cam sebentar, boleh. Dan setelah sesi dokumentasi harap masih stay di tempat gitu ya, karena akan ada sedikit informasi. Dihitung ya, 1-5, mungkin ada yang mau siap-siap dulu, rapi-rapi dulu gitu ya. Jangan make upan gitu ya, karena lama nanti nunggunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh diambil fotonya petugas, dipersilahkan. Saya pamit ya. Boleh ya. Sama lahir batin ya. Kalau ada yang mau share insight mumpung bulan Ramadan, infak tauhid di IG story, silahkan nanti tag Instagram saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair, dokter. Jazakallah khair, Dada. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Asiah yang telah mempersilahkan. Sebelumnya teman-teman, saya perwakilan dari tim Smart Anas ya, media partner dari Singkap Selimut. Izin untuk memberikan sedikit informasi ya, terkhusus untuk teman-teman Ahwat. Saya izin share screen ya. Ya, di sini ada sedikit